Kembali bersama Beranak Cik gue Febri. Dan gua Boy ya. Apa kabar Boy? Yes, baik bro. Sekarang kita masuk ke tahap bak gugur dari Piala Asia U17. Iya, knockout ya. Kita udah masuk ya. Yoi. Sebagai juara grup lagi. 3 pertandingan semua kita menangkan. Cuma ada 2 doang tim gitu tuh. Uzbek sama kita. Iya, nilai tertinggi. Korsel sama Jepang pun juga nggak bisa menyamain. Bisa main. Keren tuh bro. Kita besok melawan Korea Utara. Korea Utara. Kemarin juga kayaknya Korea Utara tuh menghindar dari Korsel kayaknya. Karena menit terakhir dia udah digolin sama si Oman nih. Iya. Dan itu menit-menit injury time lagi. Injury time ya. Makanya ada rumor kalau itu disengaja Korut biar aja dibobolin biar gua ke Indonesia. Iya. Tapi Korut nggak tahu dia. Korsel kita yang ngalahin bro. Ya, kalau dari secara main sih sebenarnya Korut hampir sama kayak Korsel, cuman nggak seberingas Korsel sih ya. Kalau gue lihat kemarin sih mereka masih bisa ditembus lah. Contohnya kemarin bisa 2 gol sama Oman. Sama Iran juga bener seri juga kan. Pokoknya gawangnya bisa gampang ditembus lah. Beda sama Korsel. Korsel kita kan golnya cuma penalti kan. Ya, kalau Korut kalau gue lihat ya dia mainnya emang secara tim lebih bagus. Menurut gue dia dia ngandelin permainan tim, nggak ngandelin individu. Secara individu mah merata aja, jadi ya peluang buat bisa nembus dia ya bisa juga gitu. Selama kita punya disiplin kayak waktu lawan Korsel ya. Bener. Peluang kita buat bisa ngalahin Korut ya ada gitu. Ya, pokoknya gue sih ngeliatnya 50-50 sih menurut gue. Ya sih 50-50 karena kita ngeliat juga nggak bisa kita remehin juga. Kita kan juga bertahan juga bagus. Asal juga nggak lengah sama nggak ini apa, nggak panikan kayak waktu ketemu Korsel, tapi jangan sampai masih beri ruang lawan untuk nyerang kita terus gitu. Minimal di sepertiga lapangan atau sebelum masuk ke pertahanan udah di ini dulu. Nah itu tugasnya daripada gelandang bertahan Boy. Kalau kemarin juga kan kalau lu lihat waktu lawan Korsel kan itu dia ruang buat nembak dari luar kotak penalti banyak banget sampai sisi kanan kiri tengah sampai 21 tendangan ya ke gawang ya. Gila tuh. Berarti itu besok nggak boleh tuh bro. Nah iya ya karena nggak mungkin kita terus-terusan beruntung kayak waktu lawan Korsel. Iya, apalagi pasti orang main dia udah pada panas semua nih ya. Benar. Jadi kita nggak bisa lagi ngandelin keberuntungan atau ngandelin udah nggak apa-apa lah, ntar paling kita bisa lah gitu. Cuma ngandelin ngomong doang nggak bisa lah, kita harus nyiapin lah itu. Gua rasa kalau kenapa udah tahu lah. Iya, yang pasti sih kan mereka juga punya penyerang tinggi-tinggi ya. Jadi crossing umpan silang itu jangan sampai lepas dari kita. Kemarin gol-golnya Korut kan umpan silang. Iya, itu dia yang ditakutkan gitu kan. Kwangsong itu nomor 9 itu kan. Jadi bagus apalagi back kita kan juga nggak terlalu tinggi. Si Panji juga 179 175. Becker pun juga nggak terlalu tinggi. 175 aja. Iya, jadi yang tinggi memang Dava doang loh. Kipernya doang. Kiper itu tinggi semua. Makanya jangan maksudnya ya antisipasi kanan kirinya juga jangan sampai gampang mengirimkan umpan lambung ke tengah gitu kan. Ya kerja keras buat bek kanan bek kiri yang Fabio sama kiri Daniel Alfredo. Nah ini banyak Daniel Alfredo kemarin dibully sama netizen. Jadi di IG-nya tuh ya karena mungkin banyak kemarin mainnya banyak terlalu bawa bola tapi sering hilang. Tapi sebenarnya kalau udah lihat bek kirinya itu cuma Daniel Alfredo yang gue lihat dia nggak pernah diganti. 3 pertandingan dia terus karena emang mungkin nggak percaya kali sama Nova. Tapi kanannya juga mana bermasalah juga bro. Kalau lihat kan waktu lawan Korsel sering banget kan tuh yang main yang penggantinya Korsel siapa sih? Uang itu berapa kali dia masuk dari kanan tuh? Berapa kali dibikin peluang dari kanan? Itu pasti dilihat juga itu sama pelatihnya Korut itu. Kalau kiri kanan kita juga bermasalah. Ya mau nggak mau ya gelandang yang paling yang backup back CB-nya juga harus kuat kayak Al-Ghazali sih itu sama Fabio itu harus kuat juga sih itu. Kalau Faker kan yang setahu kita lihat pantau kemarin mainnya agak santai tapi lumayan lah Baker bukan main banget itu udah berarti kalau pemain-pemain lain yang masih sering hilang bola Baker bisa mengclear daerahnya dia gitu kan. Jadi mungkin umurnya masih 15-16 tahun tapi kayak pengalaman dia lebih daripada yang lainnya. Dia main di
maksudnya di Liga U23 kan dia main. Iya, iya. Jadi sebenarnya secara mental dia, secara wawasan, pengalaman dia lebih melebihi pemain yang lainnya. Jadi gue rasa ya wajar kalau kemarin dia main bagus dan gue yakin ya dia bakal terus main bagus tuh dibanding dari yang lain. Apalagi Panji kemarin bikin blunder itu. Iya waktu pas Itu lagi lawan iya, Yaman ya. itu nggak boleh terulang lagi tuh. Padahal situasinya nggak bahaya loh. Karena masih ada si Becker situ kan nungguin kan, siap Ya cover pokoknya kan. setiap kesalahan atau setiap celah jangan sampai karena ini Korut ini juga berbahaya juga Iya, gitu. Tetangahnya juga cuma Nazril sama Evandra. Evandra lebih ke depan kan. benar. Nah kalau Nazril ini yang berarti yang membereskan ada pekerjaan yang Iya. lowong, nah dia yang Iya, dia mudah kuat nih. kerjaan kotornya lah kan. Iya. Apalagi Korut itu kalau gue lihat Spartan, Militan itu kalau si gelandang-gelandang kita nggak kalah Spartan, Militan sama Korut, habis bro. Iya. Yang pasti ada peluang saya Mirza jangan sampai disia-siakan waktu Korsel kan. Oh, iya. Bahaya itu sebenarnya peluang emas yang harus jadi konversi gol. Iya, Terus juga benar itu. pasti yang turun kan main inti semua nih. Ada Goli, ada Alberto Fadli sama Mirza pasti Bisa, kiri. iya. Nah, sebisa mungkin kalau misalnya di depan ya mungkin kalau ada bola kurang khusus dapat khusus ya mungkin nggak jangan egois lah jadi kasih ke orang teman yang Benar, kosong kayak benar. waktu gol lawannya apa Afghanistan kan Afghanistan. yang 2 gol dari kiri kan dari si Aldi Al Taher Taher. itu bagus karena mereka dia tahu ada ruang kosong. Waktu juga lawan Yaman yang Holong kan juga ngasih Irfanta kan juga terakhir seperti itulah kita jangan sampai lihat pemain-pemain yang egois lah. Iya, jangan nyari prestasi buat diri pribadi. Ini kemenangan tim ya kan. Tujuan kita ya buat kemenangan tim bukan buat kemenangan pribadi kan. Jadi gue rasa sih emang ya ini jadi pendewasaan sih kalau gue lihat dari tandingan-tandingan yang ada kita bisa ngeliat anak-anak itu kan berkembang secara mental, tanggung jawab. Gue harap semakin ke atas dia semakin mental lebih bentuk lagi tuh. Tapi gue yakin sih masuk lah semifinal gue yakin. Ya, nggak tahu mudah-mudahan gue yakin sih. Iyalah. Bisa menang lah, bisa menang lawan Korut. Iya, banyak yang bilang wah jangan ngasih beban, ini jangan ngasih pressure. Ya enggak lah, kita nggak ngomong apa-apa, pressure tetap ada. Ya pasti. Kita semua netizen nggak ngomong apa, diem aja. Pasti nggak ada pressure, tekanan pasti ada gitu loh. Malah jangan kita alem menurut gua, biarin aja apa adanya. Kalau dia harus ada tekanan, kasih tekanan. Dari situ tuh kebukti ini anak ternyata mampu nih ngelewatin tekanan, dia bakal jadi pemain sukses depannya gue yakin. Tapi kalau nggak mampu ngelewatin itu, ya naruh. Ujung-ujungnya malah Liga 1 doang udah nggak kemana-mana kayak yang lain-lain itu. Makanya kalau menghadapi tekanan biarin aja dia ngadepin tekanan itu. Karena dengan cara itu ya mereka bisa jadi dewasa, mereka jadi lebih matang di kompetisi ya kan tuh. Iya benar. Dan setelah kalau misalnya kita masuk ke semifinal nanti kita akan ketemu pemenang antara Uzbekistan sama UEA ya. Kalau gue lihat sih Uzbekistan bisa mudah. Karena gue lihat dari permainannya kemarin tuh kita sama kan sama-sama 3 kali menang, tapi mereka superior banget tuh sendiri. Itu beda bro. Dia superior ya kan. Dia istilahnya full paket lah. Kita masih setengah paket nih. Ya makanya tapi ya anything can happen. Jadi semua apa bisa terjadi walaupun seberat apapun juga kalau kita dilawan misalnya kerja keras untuk ada diri kita ya kita bisa menang. Ini dejavu nggak sih tuh? Oh iya waktu U20 ya. U23. U23 ya. Ya ketemu semifinal juga. Kayaknya sih mungkin gitu dejavu. Kayaknya dejavu. Mudah-mudahan sih bisa balas bro. Dan ketemunya waktu pas di U23 kan ketemunya Korsel ya, 8 besar. Kita Korut ketemunya. Iya. Korea juga kan. Korea juga. Dejavu. Nah mudah-mudahan di sana 23 cuma semifinal kita bisa masuk final. Amin. Dan bisa menang Piala Asia. Pokoknya gue aminin aja bro. Gue pokoknya doa yang bagus gue aminin ya. Gue mah pokoknya gue dukung aja. Kalau semifinal ya kita mah harus doain, harus yakin karena doa dan keyakinan itu bisa jadi nyata bro. Nah terus kalau setelah grup yang lain Jepang nanti lawan Arab Saudi dari statistik dari permainan sih Jepang. Saya nggak tahu juga tuan rumah tapi Jepang sih lebih ini. Terus Korsel sama Tajikistan, Korsel nanti antara Korsel sama Jepang. Jadi semifinalnya itu 4 itu kita prediksi kita ya. Iya, prediksi kita. Uzbek, Indonesia, Jepang, Korsel. Nah, kalau misalnya benar coba lihat ke sini lagi. Bakal keren tuh bro. Gue sih yakin tuh. Yakin tuh kayak 4 ke depan. Oke, kalau kayak gitu udah hampir